Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Anggreni, NPM 20010500024. Saya dari kelas B Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kode atau simbol yang digunakan untuk menerangkan sejumlah hal secara detail. Sistem bilangan adalah bahasa yang berisi satu set pesan simbol-simbol yang berupa angka dengan batasan untuk operasi aritmatika penjumlahan, perkalian, dan yang lainnya. Pada sistem bilangan terdapat bilangan integer atau bilangan pecahan dengan titik radix. Sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltage ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Tujuan sistem bilangan komputer diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltage ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Selanjutnya, jenis-jenis sistem bilangan. 1. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan hanya menggunakan dua simbol angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radix 2. Sistem bilangan biner digunakan untuk mempresentasikan alat yang mempunyai dua keadaan operasi yang dapat dioperasikan dalam dua keadaan ekstrim. Contoh switch dalam keadaan terbuka atau tertutup, lampu pijar dalam keadaan terang atau gelap, dioda dalam keadaan menghantar atau tidak menghantar, transistor dalam keadaan cut off atau saturasi, fotosel dalam keadaan terang atau gelap, termostat dalam keadaan terbuka atau tertutup, pita magnetik dalam keadaan magnet atau dimagnet. Kedua, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan menggunakan 10 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radix 10. Sistem bilangan desimal kurang cocok digunakan untuk sistem digital karena sangat sulit merancang pesawat elektronik yang dapat bekerja dengan 10 level. Tiap-tiap level menyatakan karakter desimal mulai 0 sampai 9. Sistem bilangan desimal adalah positional value system, di mana nilai dari sudut digit tergantung dari posisinya. Nilai yang terdapat pada kolom ketiga pada A disebut satuan, kolom kedua B disebut puluhan, C disebut ratusan, dan seterusnya. Kolom A, B, C menunjukkan kenaikan pada eksponen dengan berbasis 10, 100 sama dengan 1, 101 sama dengan 10, 102 sama dengan 100. Dengan cara yang sama, setiap kolom pada sistem bilangan biner yang berbasis 2 menunjukkan eksponen dengan basis 2, yaitu kemudian di sini ada tabel kolom desimal dan kolom biner. Setiap digit biner disebut bit. Bit paling kanan disebut least significant bit atau LSB dan bit paling kiri disebut most significant bit atau MSB. Untuk membedakan bilangan pada sistem yang berbeda digunakan subscript. Sebagai contoh, 910 menyatakan bilangan 9 pada sistem bilangan desimal dan 011012 menunjukkan 01101 pada sistem bilangan biner. Subscript tersebut sering diabaikan jika sistem bilangan yang dipakai sudah jelas. Yang ketiga, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan menggunakan 8 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radix 8. Sistem bilangan oktal digunakan sebagai alternatif untuk menyederhanakan sistem pengkodean biner. Karena 8 sama dengan 23, maka satu digit oktal dapat mewakili 3 digit biner. Selanjutnya, yang keempat, sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan menggunakan 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radix 16, identik dengan sistem bilangan oktal. Sistem bilangan heksadesimal juga digunakan untuk alternatif penyederhanaan sistem pengkodean biner. Karena 16 sama dengan 24, maka satu digit heksadesimal dapat mewakili 4 digit biner. Selanjutnya, pengkodean ASCII. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan kode standar Amerika untuk pertukaran informasi atau sebuah standar internasional dalam pengkodean huruf dan simbol, seperti Unicode dan Hex, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Pada materi kali ini, kita akan menemukan 8 bit, 256 karakter ASCII menurut ISO 88591 dan Microsoft Windows Latin 1 dengan peningkatan karakter yang tersedia dalam program tertentu seperti Microsoft Word. Dalam bahasa komputer, 0 dan 1 tidak ada cara lain untuk mewakili huruf dan karakter yang bukan nomor. Semuanya harus menggunakan 0 dan 1. Fungsi dari kode ASCII ialah digunakan untuk mewakili karakter-karakter angka maupun huruf di dalam komputer. Sebagai contoh dapat kita lihat pada karakter 1, 2, 3, A, B, C, dan sebagainya. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 8 bit, dimulai dari 000 hingga 111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256, dimulai dari kode 0 hingga 255 dalam sistem bilangan desimal. Sebenarnya, kode ASCII mempunyai komposisi bilangan biner sebanyak 7 bit. Akan tetapi, ASCII disimpan menjadi 8 bit dengan menambahkan satu angka 0 sebagai tanda signifikan paling tinggi. Bit tambahan itu sering digunakan untuk uji prioritas. Jumlah kode ASCII sendiri ialah sebanyak 255 kode. Kode ASCII dengan nilai ANSI ASCII atau desimal 0 sampai 127 adalah kode ASCII manipulasi teks, sedangkan kode ASCII dengan nilai ANSI ASCII 128 sampai 255 adalah kode ASCII untuk manipulasi gambar atau grafik. Kode yang tidak terlihat simbolnya seperti kode 8 atau backspace, 10 atau pergantian baris atau line fit, 13 atau pergantian baris atau carriage return, 32 atau spasi. Kode yang terlihat simbolnya seperti numerik 0 sampai 9, abjad A sampai Z, karakter khusus, kode yang tidak ada di keyboard namun bisa ditampilkan. Kode ini biasanya untuk kompleksnya, kode-kode dalam ASCII ini akhirnya perlu untuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kode standar ASCII. Kode standar ASCII adalah merepresentasikan angka, huruf, serta tombol standar, enter, escape, backspace, dan space. Selain itu, juga terdapat karakter-karakter yang tidak terdapat pada keyboard, yang dapat diaktifkan dengan melakukan penekanan tombol kombinasi ALT dengan angka yang dimaksud. Sebagai contoh, tombol kombinasi ALT dengan angka 127 akan menghasilkan karakter grafis. Yang kedua, kode extended ASCII.
Kode ASCII Extended adalah kode yang bertindak sebagai kode perluasan atau extended dari kode ASCII yang ada, karena tidak semuanya mampu tertampung dalam kode ASCII standar. Kode ASCII standar jenis ini lebih banyak bertindak sebagai kode-kode tombol khusus, seperti kode untuk tombol F1 sampai dengan F12. Sebagai contoh adalah kode ASCII Extended untuk F12 adalah 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.